Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang menonton, yang malam ini mungkin sedang sendiri, mungkin sedang ditemani kopi pahit, atau mungkin sedang menahan kantuk. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Di channel ini, kita tidak hanya membahas kisah horor sebagai cerita menakut-nakuti. Kita membicarakan manusia, dosa kecil, rahasia besar, dan sesuatu yang sering kali tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan takdir yang sengaja disembunyikan. Malam ini, aku akan bercerita tentang seorang anak kiai yang dikenal orang sebagai preman pasar. Tentang api yang sering muncul tanpa sebab, tentang santet yang gagal, dan tentang alasan kenapa ada orang yang sejak kecil dipersiapkan bukan untuk hidup tenang, melainkan untuk menjadi umpan. Ini adalah kisah dari wilayah Jawa Tengah. Kisah yang berakar pada pesantren, pasar tradisional, dan perjanjian lama yang seharusnya sudah mati. Dengarkan baik-baik. Karena cerita ini tidak berdiri di atas keberanian, melainkan pengorbanan. Pasar Wage, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, mulai hidup sejak pukul 3 dini hari. Saat kabut masih menggantung rendah di antara los-los sayur dan lampu bohlam kuning bergoyang tertiup angin gunung. Satu persatu pedagang datang mendorong gerobak, memanggul karung, atau sekedar menenteng timbangan tua. Aroma khas pasar tradisional menyatu, bau tanah basah, daun pisang, ikan air tawar, dan asap rokok lintingan. Di sudut barat pasar, dekat pos retribusi yang catnya sudah mengelupas, Damar duduk di bangku kayu panjang. Rokoknya menyala, tatapannya lurus ke depan. Usianya 32 tahun, tapi wajahnya jauh lebih tua dari angka itu. Rahangnya tegas, kulitnya legam terbakar matahari, dan ada bekas luka tipis di alis kiri, luka lama yang tidak pernah ia ceritakan asal-usulnya. Semua orang mengenalnya, bukan sebagai penjahat, bukan pula sebagai aparat. Damar adalah preman pasar. Namun bukan jenis preman yang memalak dengan ancaman. Ia lebih mirip penjaga bayangan. Orang yang akan muncul ketika ada cekcok dan menghilang sebelum masalah menjadi besar. Mas Damar, sapa Bu Sri, pedagang sayur sambil menurunkan keranjang kangkung. Itu api kemarin malam, panjenengan lihat kan? Damar mengangguk pelan. Lihat Bu. Los ayam lagi, lanjut Bu Sri dengan suara direndahkan. Ini sudah yang ketiga bulan ini. Aneh. Damar menghisap rokoknya lebih dalam, asap keluar perlahan dari hidungnya. Iya, jawabnya singkat. Bu Sri ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Ada sesuatu di wajah Damar yang membuat orang selalu berpikir dua kali sebelum menggali terlalu dalam. Karena semua orang tahu satu hal, setiap kebakaran kecil di Pasar Wage, Damar selalu berada paling dekat dengan api itu. Dan anehnya, dia tidak pernah terluka. Kebakaran pertama terjadi 2 bulan lalu. Los kain bekas tiba-tiba menyala menjelang subuh. Api kecil, tapi cukup membuat panik. Warga menyiram dengan ember dan dalam 10 menit api mati. Yang melihat jelas mengatakan Damar berdiri tepat di depan los itu. Api menjilat kain di dekat kakinya, tapi celananya bahkan tidak hangus. Kebakaran kedua terjadi seminggu kemudian, los ayam potong. Bau amis bercampur asap membuat pedagang muntah. Api muncul dari bawah meja, seperti ada yang menyulut dari tanah. Lagi-lagi, Damar ada di sana. Dan yang ketiga, terjadi 3 malam lalu. Los sembako milik Pak Wiryo. Api menyala biru sesaat sebelum padam sendiri. Api biru. Beberapa pedagang bersumpah melihatnya. Sejak itu, bisik-bisik mulai beredar. Bukan soal Damar,
melainkan soal sesuatu yang menjaga pasar ini dan sesuatu yang mulai marah. Menjelang siang, pasar semakin ramai. Damar beranjak dari bangkunya, berjalan menyusuri lorong sempit di antara los. Langkahnya berat, tapi teratur. Beberapa pedagang menunduk hormat. Bukan takut, lebih seperti menghormati orang yang mereka tahu memikul sesuatu yang tidak ingin mereka pikul sendiri. Di dekat los daging, Damar berhenti. Seorang pedagang muda, wajahnya pucat, duduk lemas di lantai. "Kamu kenapa?" tanya Damar. Pedagang itu mengangkat kepala. Matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. "Mas," suaranya bergetar. "Semalam saya mimpi aneh." Damar menatapnya dalam-dalam. "Mimpi apa?" "Ada orang tua, rambutnya panjang, matanya merah. Dia berdiri di pojok pasar, terus bilang nama saya." Damar diam. Pedagang itu menelan ludah. "Paginya saya muntah darah, Mas." Damar menepuk bahunya pelan. "Kamu pulang. Jangan dagang dulu." "Tapi..." "Pulang," potong Damar tegas. Pedagang itu menurut. Saat Damar melanjutkan langkahnya, wajahnya mengeras. Nama yang disebut pedagang tadi, nama yang sudah lama ia dengar. Mbah Suro. Malam hari, pasar Wage tidak sepenuhnya mati. Lampu-lampu kecil masih menyala, dan suara anjing desa menggema dari kejauhan. Damar duduk sendirian di pos jaga. Angin malam dari lereng Sindoro membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menarik jaketnya, lalu memejamkan mata sejenak. Dan saat itulah, ia merasakannya. Seperti ada yang berdiri di belakangnya. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan tekanan. Damar membuka mata perlahan. Di ujung lorong pasar yang gelap, sesuatu bergerak. Seekor tikus hitam. Tapi ukurannya terlalu besar. Matanya merah menyala. Di mulutnya tergigit paku karatan. Damar berdiri. Tangannya mengempal. "Jadi, mulai sekarang," gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tikus itu melompat, dan tepat sebelum menyentuh tubuh Damar, paku itu jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Ting! Tikus itu menjerit. Tubuhnya mengering seketika, seperti bangkai puluhan tahun. Damar terdiam lama, menatap paku di kakinya. Dadanya naik turun, bukan karena takut, melainkan karena kenangan lama yang ia kira sudah terkubur, kembali mengetuk dari dalam. Dalam benaknya, suara lelaki tua bergema. "Kamu bukan disiapkan untuk hidup aman, Mar. Kamu disiapkan untuk menahan." Damar menutup mata. Malam itu, di pasar Wage, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tahu mereka mulai mencarinya. Malam setelah kejadian tikus hitam itu, Damar tidak langsung pulang. Ia duduk lebih lama dari biasanya di pos jaga pasar Wage. Rokoknya sudah habis 2 batang, tapi ia masih menatap lorong gelap yang tadi menjadi saksi matinya sesuatu yang seharusnya tidak bisa mati dengan mudah. Paku karatan itu ia simpan di saku jaket. Bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pengingat. Angin malam berhembus membawa bau tanah basah dan sisa sayuran busuk. Dari kejauhan terdengar suara kentongan ronda desa dipukul pelan, bertalu-talu, seperti irama lama yang menenangkan sekaligus mengusik. Damar menarik nafas panjang.
Kalau sudah mulai pakai kiriman, gumamnya lirih. Berarti yang jaga pasar ini sudah tidak sabar. Ia berdiri, mematikan lampu pos jaga, lalu berjalan menyusuri sisi timur pasar. Langkahnya mantap, seolah ia tahu kemana harus pergi. Pasar Wage bukan hanya tempat jual beli. Di balik los-los resmi, ada jalur-jalur kecil yang tidak tercatat di denah. Lorong sempit di belakang los ikan, pintu kayu lapuk di dekat gudang beras lama, dan halaman tanah kosong yang dulu dipakai bongkar muat saat pasar masih dikelola koperasi desa. Disitulah pasar gelap hidup. Bukan seperti di film, tanpa jas hitam atau koper uang. Pasar gelap di sini bentuknya sederhana. Jimat penglaris, susuk, minyak tertentu, dan jasa perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari kebangkrutan, dari kebakaran besar, dari pencurian yang tak pernah terungkap. Dan semua itu, menurut bisik-bisik, ada yang mengatur. Namanya disebut pelan-pelan, Mbah Suro Kliwon. Pagi hari, suasana pasar Wage terasa berbeda. Bukan lebih ramai, tapi lebih berat. Beberapa pedagang tampak lesu. Ada yang pucat, ada yang matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Seorang pedagang ikan bahkan muntah di selokan, sementara temannya mengipasi dengan daun pisang. Damar berdiri di tengah lorong, memperhatikan. "Pak, jenengan kenapa?" tanya Damar pada pedagang ikan itu. Orang itu menggeleng lemah. "Tidak tahu, Mas. Semalaman badan panas, mimpi buruk terus." "Mimpi apa?" Pedagang itu ragu, menelan ludah. "Ini, ada pasar ini, tapi kosong. Semua los terbakar. Terus ada orang tua duduk di tengah, pakai baju hitam. Dia bilang, pasar ini masih punya utang." Damar memejamkan mata sesaat. Kalimat itu terlalu familiar. "Pulang saja dulu," kata Damar akhirnya. "Istirahat." Pedagang itu menurut tanpa banyak bicara. Saat Damar berjalan menjauh, seorang pedagang lain berbisik pada temannya cukup pelan tapi masih terdengar. "Mas Damar itu sebenarnya siapa sih?" yang ditanya menggeleng. "Entahlah, tapi sejak dia ada, pasar ini jarang rusak besar." Damar mendengar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa beban itu mulai terasa nyata di pundaknya. Sore hari, hujan turun tipis. Damar berjalan keluar pasar menuju arah selatan, melewati jalan desa yang diapit sawah dan rumah-rumah tua beratap genteng coklat. Tujuannya satu, rumah limasan tua di pinggir desa, dekat kebun bambu. Rumah yang jarang dilewati orang. Disitulah, menurut cerita lama, Mbah Suro Kliwon tinggal. Damar berhenti sekitar 50 meter dari rumah itu. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di bawah pohon randu, memperhatikan. Rumah itu gelap, tidak ada lampu. Tapi Damar bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan getaran halus di dada. Seperti ada sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjang. "Sudah sejauh ini ya?" gumam Damar. Ia berbalik. Belum waktunya. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Salah satu los sembako mendadak dipenuhi bau amis menyengat, padahal tidak ada ikan atau daging di sana. Pedagang yang pertama datang pagi itu langsung pingsan. Damar datang belakangan. Ia jongkok, menyentuh lantai los dengan ujung jarinya. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran pagi di pasar terbuka. "Ini bukan api," bisiknya. "Ini tanda." Seorang satpam pasar mendekat. "Mas Damar, orang-orang mulai takut. Katanya pasar ini minta bayar." Damar berdiri. "Pasar tidak pernah minta apa-apa," katanya pelan tapi tegas. "Yang minta itu manusianya." Satpam itu terdiam. Di tempat lain, jauh dari keramaian pasar, Mbah Suro duduk bersila di ruang tengah rumahnya. Ruang itu hampir kosong. Hanya ada tikar pandan tua,
mangkuk tanah berisi darah ayam cemani, dan beberapa benda yang tidak ingin dilihat terlalu lama oleh mata biasa. Rambutnya panjang, memutih, tapi wajahnya tidak setua usianya. Matanya terbuka setengah, menatap sesuatu yang hanya ia yang bisa lihat. Di hadapannya, asap kemenyan membentuk pola aneh. 3 kali gagal, gumamnya. 3 kali. Ia membuka mata sepenuhnya. Di dalam penglihatannya, ia melihat bayangan pasar Wage, dan di tengahnya seorang lelaki berdiri tegak, tubuhnya seperti diselimuti lapisan tipis cahaya berpendar. Bukan cahaya terang, melainkan seperti tulisan yang bergerak pelan. Napas Mbah Suro tersendat. Anak itu bukan korban biasa. Tangannya meremas tanah. Kalau santet tidak bisa menembusnya, berarti dia bukan target. Ia tersenyum tipis. Dia kunci. Hari-hari berikutnya, pasar Wage berada di ambang kepanikan. Bukan karena kebakaran besar, melainkan karena hal-hal kecil yang terus berulang. Uang pedagang sering hilang tapi muncul kembali di tempat berbeda. Timbangan mendadak berat sebelah. Ayam potong mati sebelum disembelih. Anak-anak pedagang menangis tanpa sebab saat sore hari. Dan setiap kali kejadian itu muncul, Damar selalu datang paling akhir. Seolah ada yang sengaja menunggunya. Suatu sore, Bu Sri mendekati Damar dengan wajah cemas. "Mas Damar," katanya lirih, "kalau boleh tanya, panjenengan itu dulu dari pesantren ya?" Damar terdiam. Pertanyaan itu jarang muncul, dan kalaupun muncul biasanya hanya jadi gosip. "Kok Bu Sri bisa tahu?" tanyanya balik. Bu Sri mengesap lengannya. "Waktu kebakaran kemarin, saya lihat panjenengan baca sesuatu, bibirnya bergerak." Damar menatapnya lama. "Apapun yang ibu lihat, anggap saja salah lihat," katanya akhirnya. Bu Sri menunduk. "Tapi kalau pasar ini kenapa-kenapa?" Damar memotong dengan suara lebih dalam. "Selama saya di sini, Bu, pasar ini tidak akan jatuh." Kalimat itu bukan janji, melainkan pernyataan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Angin berputar lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering berputar di tengah pasar yang sudah sepi. Damar berdiri di tengah lorong utama. Ia tahu, malam ini bukan kiriman kecil. Di kejauhan suara gamelan samar terdengar, padahal tidak ada hajatan di desa itu. Langkah kaki terdengar pelan dari arah gudang lama. Damar mengecamkan tangan. Kalau mau ambil, jangan pakai orang lain. Udara di sekitarnya mendadak berat. Sesuatu bergerak dari bayangan. Dan dari kejauhan, di rumah limasan tua, Mbah Suro tersenyum lebar. "Sebentar lagi, darahmu akan membuka semuanya." Malam Jumat Kliwon itu turun tanpa hujan. Langit di atas Kecamatan Kedu tampak kusam, seperti kain tua yang terlalu sering dijemur. Bintang tertutup awan tipis dan bulan hanya muncul setengah, redup, seolah enggang menyinari apa yang akan terjadi di bawahnya. Pasar Wage sudah lama tutup. Lampu-lampu los padam satu persatu, menyisakan beberapa bohlam redup yang bergantung di lorong utama. Angin malam berembus pelan, membawa bau sisa ikan, darah ayam, dan tanah lembab yang belum kering sejak hujan sore tadi. Di tengah lorong itu, Damar berdiri sendirian. Kedua kakinya menapak mantap di lantai semen yang retak-retak. Tangannya dimasukkan ke saku jaket. Dadanya naik turun teratur, meski di dalam dirinya sesuatu mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Ia tahu, malam ini bukan lagi percobaan kecil, bukan kiriman pengintai, bukan gangguan ringan. Malam ini, santet dikirim langsung untuk membunuh. Suara pertama terdengar seperti gesekan kuku di besi. Prit, prit. Damar menoleh ke arah los ayam potong. Tirainya bergerak, padahal tidak ada angin dari arah itu. Lalu terdengar suara lain. Seperti orang berbisik, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Mar,
suara itu memanggil namanya. Pelan, panjang, seperti suara orang yang tenggelam di air. Damar memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia membaca sesuatu. Bukan doa panjang, bukan mantra keras, hanya rangkaian kalimat pendek yang dulu dipaksakan masuk ke kepalanya sejak ia masih kecil. Jangan melawan dengan marah. Jangan membuka apa yang belum waktunya. Bertahan saja. Ia membuka mata. Di ujung lorong, sesosok bayangan berdiri. Bentuknya menyerupai manusia. Api terlalu kurus, terlalu tinggi. Kepalanya miring, lehernya panjang tidak wajar. Dari balik kegelapan, matanya menyala pucat. Damar tidak mundur. "Kalau mau ambil nyawa," katanya pelan. Suaranya menggema tipis di lorong kosong. "Datang sendiri. Jangan sembunyi di balik kiriman." Bayangan itu tertawa. Bukan suara tawa biasa. Lebih seperti suara bambu tua dipatahkan perlahan. Tiba-tiba udara di sekitar Damar menjadi sangat dingin. Bukan dingin malam pegunungan, melainkan dingin yang menusuk sampai ke dalam dada. Lantai pasar di bawah kakinya bergetar halus. Dari celah-celah retakan semen keluar cairan hitam kental, berbau amis menyengat. Damar menunduk. "Sudah mulai pakai tanah kuburan," gumamnya. "Berarti kamu benar-benar kehabisan cara." Dari arah belakangnya, suara langkah kaki terdengar. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Damar berbalik cepat. Di belakangnya berdiri 3 sosok manusia. Atau setidaknya, dulu mereka manusia. Wajah mereka pucat kebiruan, mata kosong, mulut terbuka sedikit seperti sulit bernapas. Dari dada mereka tercium bau kemenyan bercampur darah basi. "Mereka orang pasar," bisik Damar lirih. "Pedagang yang kamu pakai." Salah satu sosok itu bergerak maju. Tangannya terangkat kaku, jari-jarinya gemetar. Mar. Suara itu keluar terbata, seperti lidahnya bukan lagi miliknya. Damar mengangkat tangannya. Berhenti. Sosok itu berhenti. Bukan karena perintah, melainkan karena sesuatu di udara menahannya. Serangan datang tiba-tiba. Dari atas los, sesuatu melompat cepat. Seekor kucing hitam besar, matanya merah menyala, bulunya berdiri seperti jarum. Cakar tajamnya mengarah tepat ke leher Damar. Namun sebelum menyentuh kulit, tubuh kucing itu terpental keras, menghantam dinding los dengan suara benturan berat. Duak! Kucing itu menjerit, lalu mengering di tempat. Tubuhnya mengecil seperti bangkai lama. Damar masih berdiri di tempatnya. Tidak terluka, tidak bergerak. Hanya napasnya yang sedikit lebih berat. "Masih gagal," katanya pelan. Bayangan tinggi di ujung lorong bergerak gelisah. Untuk pertama kalinya, Damar merasakan emosi dari makhluk itu. Bukan marah, melainkan bingung. Di rumah limasan tua dekat kebun bambu, Mbah Suro Kliwon membuka matanya lebar. Tubuhnya berkeringat dingin, napasnya tersengal. Di hadapannya, mangkuk tanah berisi darah ayam mendidih pelan. Asap hitam membubung, membentuk wajah yang menjerit. "Tidak tembus," gumamnya. Kenapa tidak tembus? Ia meraih kitab tua bersampul kulit, membuka halaman demi halaman dengan tangan gemetar. "Ini tidak mungkin," katanya lirih. "Semua manusia bisa ditembus. Semua. Kecuali... Ia berhenti. Matanya terpaku pada satu baris tulisan kuno. Darah yang ditempa sejak kecil tidak bisa diambil sebelum waktunya. Mbah Suro menelan ludah. Kamu anak pesantren." Tangannya mengepal. "Bukan santri biasa." Kembali ke Pasar Wage. Salah satu sosok kerasukan tiba-tiba jatuh berlutut di hadapan Damar.
tubuhnya kejang, mulutnya mengeluarkan busa. "Mas, tolong." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Saya dipaksa." Damar jongkok, memegang pundaknya. "Aku tahu," katanya pelan. "Tenang." Ia menempelkan dua jarinya ke kening orang itu. Bibirnya bergerak, membaca doa pendek. Tubuh sosok itu melemas, lalu roboh tak terdarkan sendiri. Dua sosok lain mundur perlahan, seperti kehilangan kendali. Bayangan tinggi di ujung lorong menggeram marah. Dari tubuhnya, keluar paku-paku karatan beterbangan di udara, melesat ke arah Damar seperti hujan. Damar berdiri tegak, tidak menghindar. Paku-paku itu berhenti tepat 1 jengkal di depan dadanya, melayang, lalu jatuh satu persatu ke lantai dengan suara nyaring. Ting, ting, ting. Udara mendadak sunyi. Bayangan itu menjerit lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Damar terduduk di lantai pasar, bukan karena lelah fisik, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Dadanya terasa sesak, pandangannya kabur. Kenangan lama menyerbu tanpa izin. Ia melihat dirinya kecil, duduk bersila di lantai pesantren. Seorang kiai tua berdiri di depannya. Wajahnya tenang, tapi matanya berat. "Kamu tidak boleh ikut santri lain," kata kiai itu dulu. "Latihanmu beda." "Aku salah apa, Yai?" tanya Damar kecil. Kiai itu menggeleng pelan. "Kamu tidak salah," jawabnya. "Kamu dipilih." Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jadi ini yang kalian maksud bertahan." Langkah kaki terdengar mendekat. Bu Sri dan dua pedagang lain berdiri ragu di ujung lorong. Wajah mereka pucat. "Mas Damar," suara Bu Sri bergemetar. "Tadi ada suara jeritan." Damar berdiri perlahan. "Sudah selesai," katanya singkat. "Tapi lantainya..." Salah satu pedagang menunjuk paku-paku karatan yang berserakan. Damar menendangnya pelan ke pojok. "Bersihkan besok pagi. Jangan dipegang pakai tangan kosong." Mereka mengangguk ketakutan. Saat mereka pergi, Damar berdiri sendirian lagi. Ia menatap langit-langit pasar. "Kalau santet saja tidak bisa," katanya lirih, "berarti langkahmu berikutnya bukan aku, melainkan darahku." Di kejauhan, angin malam berputar pelan, membawa suara gamelan samar, lebih dekat dari sebelumnya. Dan di rumah limasan tua, Mbah Suro tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Benar, kini aku tahu." Pagi di Pasar Wage terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin gunung, melainkan karena ketakutan yang menggantung di udara. Para pedagang membuka los dengan wajah waspada. Beberapa dari mereka membawa bawang putih, bunga kenanga, bahkan rajah kecil yang diselipkan di saku baju. Semalam, suara jeritan terdengar sampai ke ujung desa. Dan pagi ini, lantai pasar dipenuhi bekas paku karatan yang entah datang dari mana. Damar berdiri di dekat los sembako, memperhatikan orang-orang bekerja dengan hati yang tidak tenang. Ia bisa merasakan perubahan itu. Getaran kecil di dada, seperti peringatan yang terus berdetak. Santet semalam gagal, dan ia tahu betul arti kegagalan itu. Jika serangan tidak bisa menembus tubuhnya, maka yang diburu berikutnya adalah darahnya. Seorang pedagang tua mendekat dengan langkah ragu. "Mas Damar, saya mau izin tanya." Damar menoleh. "Ada apa, Pak?" Pedagang itu menelan ludah. "Semalam, anak saya kesurupan. Dia bilang ada orang tua minta setetes saja. Saya tidak paham maksudnya." Damar menghela napas pelan. "Anak Bapak sekarang di mana?" "Tidur. Badannya emas." "Jangan biarkan dia sendirian," kata Damar. "Dan kalau ada yang datang malam-malam, jangan dibukakan pintu." Pedagang itu mengangguk cepat, wajahnya pucat. Saat orang itu pergi, Damar mengekapkan tangannya. Sudah mulai.
gumamnya. Di rumah limasan tua, Mbah Suro Kliwon duduk bersila dengan tubuh sedikit membungkuk. Matanya cekung, tapi sorotnya justru semakin tajam. Di hadapannya, kitab tua terbuka di halaman yang sama sejak semalam. Darah ayam di mangkuk sudah menghitam, tapi belum mengering. Kalau tidak bisa ditembus, maka harus dibuka. Ia meraih sebilah pisau kecil berkarat, bukan untuk melukai dirinya, melainkan untuk menyempurnakan niat. Darah yang ditempa doa, kalau menetes di tanah perjanjian. Mbah Suro tersenyum tipis. Semua akan bangun. Siang hari, Pasar Wage mendadak ramai oleh keributan kecil. Seorang pemuda terjatuh di tengah lorong, tangannya berdarah karena tersayat kaleng. Darahnya menetes ke lantai, tapi tidak terjadi apa-apa. Namun saat Damar mendekat, dadanya mendadak sesak. Bukan karena darah pemuda itu, melainkan karena bau lain yang ikut tercium. Bau tanah kuburan, bau bunga 7 rupa. Damar memegang lengan pemuda itu. "Lukanya kecil," katanya cepat. "Tapi kamu jangan lama-lama di sini. Pulang." Pemuda itu menurut, meski bingung. Damar berlutut, menyentuh lantai yang terkena darah tadi. Ia merasakan getaran halus, seperti ada yang mencoba menyambut tapi gagal. "Bukan darah sembarangan yang kamu tunggu," bisiknya. "Makanya kamu kecewa." Ia berdiri, dan saat itulah ia sadar. Beberapa orang di pasar mulai memperhatikannya terlalu intens. Bukan pedagang biasa, melainkan orang-orang yang berdiri terlalu lama tanpa tujuan jelas. Sore menjelang maghrib, Damar meninggalkan pasar lebih awal. Ia tidak langsung pulang ke kontrakan kecilnya. Langkahnya berbelok ke jalan desa yang jarang dilewati, menuju pemakaman lama di pinggir hutan bambu. Bukan untuk menantang, melainkan untuk memastikan. Di sana, di antara nisan-nisan tua yang sudah miring, ia berdiri diam. Angin sore berdesir pelan. Burung-burung pulang ke sarang. Damar menutup mata. "Kalau kamu mau ambil darah, jangan pakai orang lain," katanya pelan. Tanah di depannya bergetar halus. Dari balik pohon bambu, muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Wajahnya biasa saja, seperti kakek desa kebanyakan. Tapi matanya kosong. "Kowe ngerti," kata lelaki itu dengan suara datar. "Darahmu tutu duitmu dewe." Damar membuka mata. "Kamu bukan Mbah Suro," katanya tenang. "Kamu cuma utusan." Lelaki itu tersenyum tipis. "Tetes wae," katanya. "Siji wae." Udara mendadak berat. Damar melangkah maju 1 langkah. "Kalau aku terluka di sini," katanya, "kamu tidak akan pulang." Lelaki itu mundur. Bayangannya memudar, lalu hilang seperti kabut tersapu angin. Malam itu, Damar tidak tidur. Ia duduk bersila di lantai kontrakan, lampu mati, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Tangannya terbuka di atas lutut, nafasnya teratur. Namun di dalam dirinya, pertarungan batin semakin keras. Ia teringat kembali masa kecilnya, tentang latihan diam di ruang gelap, tentang larangan marah, tentang luka kecil yang selalu diobati dengan doa panjang, bukan obat, dan tentang satu kalimat yang dulu tidak ia pahami. "Jika darahmu dicari, jangan lindungi terlalu keras, karena kadang setetes itu yang menutup pintu selamanya." Damar membuka mata. "Belum waktunya," katanya pelan. "Belum sekarang." Serangan berikutnya datang bukan dalam bentuk makhluk, melainkan manusia. Keesokan harinya, seorang anak kecil jatuh pingsan di pasar tepat saat Damar melintas. Dari hidungnya mengalir darah tipis. Orang-orang panik. "Mas Damar," teriak seseorang. "Anak ini kenapa?" Damar berlutut cepat.
Ia menyentuh dahi anak itu. Panas, bukan panas sakit biasa. Panas yang dipaksa. "Siapa orang tuanya?" tanyanya. Seorang perempuan menangis maju. "Saya, Mas. Anak ini semalam dibawa kemana?" Perempuan itu terdiam. "Ke rumah orang tua. Buat didoakan. Katanya biar rezeki lancar." Damar menunduk. Ia tahu, ini bukan lagi serangan sembunyi-sembunyi. Ini umpan. Damar mengangkat anak itu, membacakan doa pendek. Beberapa detik kemudian, panasnya turun. Anak itu menangis. Orang-orang menghela nafas lega. Namun Damar berdiri dengan wajah gelap. "Mulai sekarang," katanya keras, "kalau ada yang ngajak ritual apapun, lapor saya." Tak ada yang berani membantah. Malam itu hujan turun deras. Pasar Wage kosong. Air menggenang di beberapa sudut. Damar berdiri di tengah hujan, membiarkan pakaiannya basah. Ia menatap langit. "Kalau kamu mau darah," katanya lantang, "datang sendiri. Jangan ganggu yang lain." Petir menyambar. Di kejauhan, dari arah rumah limasan tua, terdengar suara tawa tertahan. Mbah Suro berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap hujan. Tenang, tidak malam ini. Ia menggenggam botol kecil berisi tanah merah. Tapi sebentar lagi, Damar kembali ke kontrakan dengan tubuh lelah, bukan secara fisik, tapi jiwa. Ia tahu satu hal dengan pasti sekarang, bukan pasar yang jadi target utama, melainkan dirinya. Dan jika ia lengah, bukan hanya darahnya yang akan diambil, melainkan semua yang pernah ia lindungi. Ia duduk, memejamkan mata. "Kalau memang aku umpan," bisiknya lirih, "aku akan berdiri di tempat paling depan." Di luar, hujan perlahan reda. Namun malam masih panjang, dan perburuan baru saja dimulai. Subuh di Kedu datang dengan sunyi yang tidak biasa. Kabut turun tebal dari lereng Gunung Sindoro, menyelimuti jalan desa, sawah, dan atap-atap rumah seperti kain kafan tipis. Ayam belum berkokok, adzan belum berkumandang. Namun Damar sudah berjalan sendirian menyusuri jalan tanah menuju arah barat laut, arah yang selama ini ia hindari. Langkahnya mantap, tapi napasnya berat. Ia membawa ransel kecil di punggung. Tidak banyak isinya. Hanya pakaian ganti, sebotol air, dan paku-paku karatan yang ia kumpulkan dari lantai pasar Wage. Benda-benda itu bukan senjata, melainkan saksi. Tujuannya satu, pesantren Al-Barokah. Tempat yang secara resmi dinyatakan tutup 15 tahun lalu karena kebakaran. Tempat yang namanya jarang disebut orang desa. Tempat yang bagi Damar adalah awal dari semua luka. Jalan menanjak semakin sempit. Pohon pinus dan kopi mengapit kiri kanan, membuat suasana semakin gelap meski matahari mulai terbit. Di kejauhan, bangunan pesantren mulai terlihat. Atapnya sebagian runtuh, dindingnya menghitam. Gerbang kayu depan miring, engselnya berderit pelan saat tertiup angin. Damar berhenti di depan gerbang itu. Tangannya gemetar sesaat. "Sudah lama," bisiknya. Ia melangkah masuk. Halaman pesantren dipenuhi lumpur liar setinggi lutut. Musola kecil di sisi timur masih berdiri, meski mihrabnya retak dan sajadahnya berjamur. Asrama santri tinggal rangka, jendela tanpa kaca, pintu tanpa daun. Namun ada satu bangunan yang masih utuh, ruang dalam kiai. Damar melangkah ke sana. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas kenangan yang sengaja dikubur. Ia teringat suara sandal santri berderap, suara ngaji selepas maghrib, dan aroma kayu bakar dari dapur pesantren. Semua itu kini tinggal gema. Pintu dalam terbuka dengan dorongan pelan. Di dalam, udara terasa lebih dingin dibanding luar. Bau kitab tua dan abu kayu bercampur, menusuk hidung.
Di tengah ruangan ada lemari kitab yang sebagian hangus. Damar mendekat. Tangannya berhenti di satu kitab yang terletak terpisah, terbungkus kain putih yang sudah menguning. Di sampulnya tertulis dengan tinta pudar, Kitab Penyangga Darah. Jantung Damar berdegup keras. Ia duduk bersila di lantai, membuka kitab itu perlahan. Tulisan di dalamnya bukan Arab gundul biasa. Ada catatan pinggir dengan aksara Jawa, ada doa-doa yang disusun tidak lazim, dan ada bagian yang disilang tebal, seolah sengaja disembunyikan. Damar membaca, dan setiap baris yang ia lalui membuka kembali ingatan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia teringat malam ketika pesantren terbakar. Api menyala cepat, terlalu cepat untuk kebakaran biasa. Santri-santri berlarian keluar, sebagian menangis, sebagian mengaji dengan suara gemetar. Damar kecil berdiri kaku di tengah halaman. Kiai pengasuh, Kiai Hashim, menghampirinya. Wajah beliau tenang, tapi matanya merah. "Mar," katanya pelan, "mulai malam ini, kamu tidak lagi tercatat sebagai santri di sini." Damar kecil menatap bingung. "Kenapa, Yai? Saya salah apa?" Kiai Hashim menggeleng. "Kamu tidak salah." Beliau menggenggam kepala Damar, menempelkan keningnya. "Kamu justru terlalu benar untuk tempat ini." Tulisan dalam kitab bergetar di mata Damar. Ia membaca lebih cepat. Kitab itu menjelaskan tentang perjanjian lama, perjanjian antara manusia serakah dan penjaga gaib wilayah pasar dan jalur perdagangan lama di Kedu. Perjanjian yang membutuhkan darah tertentu untuk diperbaharui. Dan di halaman terakhir tertulis satu metode penahan. Jika perjanjian tidak bisa diputus, maka harus disumbat dengan manusia hidup yang darahnya ditempa doa sejak kecil dan dijauhkan dari kehidupan suci agar ikatannya matang. Tangan Damar bergetar hebat. "Jadi, suaranya parau. Aku dikeluarkan." Ia menutup kitab itu keras-keras. Dijadikan umpan. Angin berdesir kencang di luar. Damar berdiri, melangkah keluar dalam. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Dan di antara kabut itu, seseorang berdiri. Bukan bayangan, bukan kiriman. Seorang lelaki tua, berjubah putih kusam, wajahnya samar namun familiar. "Kiai?" Suara Damar tercekat. Sosok itu tersenyum lembut. "Kamu akhirnya datang juga," katanya pelan. "Kenapa tidak pernah bilang?" tanya Damar dengan suara gemetar. "Kenapa saya harus hidup seperti ini?" Kiai Hashim menatapnya lama. "Karena kalau kamu tahu sejak awal," jawabnya, "kamu tidak akan bertahan." Damar menggenggam tangan. "Pasar itu, orang-orang itu, mereka jadi korban. Dan lebih banyak lagi yang akan mati," potong Kiai Hashim lembut, "kalau kamu tidak ada di sana." Angin berputar lebih kencang. Sosok itu mulai memudar. "Mar," suara Kiai Hashim semakin jauh, "darahmu dicari bukan untuk membunuhmu, tapi untuk membangkitkan yang seharusnya tetap tidur. Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu harus berdiri di mana." Sosok itu lenyap. Kabut menelan segalanya. Damar terduduk lemas di halaman pesantren. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia mengerti. Selama ini ia mengira hidupnya berantakan karena kesalahan sendiri, karena ia tidak kembali ke pesantren, karena ia memilih jadi preman pasar. Padahal, semua itu disusun agar ia cukup dekat dengan dosa kecil manusia, agar darahnya terikat pada dunia kasar, agar ia bisa menahan sesuatu yang tidak boleh keluar. Damar bangkit. Ia mengambil kitab itu, membungkusnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah dalam. "Kalau memang aku penyangga, maka aku akan berdiri sampai akhir." Langkahnya meninggalkan pesantren. Di kejauhan, suara azan subuh akhirnya berkumandang dari desa. Namun di sisi lain wilayah Kedu, di rumah limasan tua, Mbah Suro Kliwon merasakan sesuatu terputus.
Ia tersentak. Dia sudah tahu, gumamnya. Wajahnya menegang. Berarti waktuku sedikit. Tangannya meremas tanah merah. Tidak apa, katanya dengan senyum tipis. Justru sekarang darah itu akan datang sendiri. Damar berjalan turun gunung dengan langkah lebih ringan meski beban di dadanya jauh lebih berat. Ia tidak lagi bertanya kenapa. Ia hanya memikirkan bagaimana melindungi. Karena setelah malam ini, permainan tidak lagi soal sembunyi-sembunyi, melainkan siapa yang akan berdiri di tengah api. Malam itu, pasar Wage tidak pernah benar-benar tutup. Meski semua los sudah digembok, meski tak ada satupun pedagang yang berani bermalam, pasar itu seperti menunggu. Lampu-lampu bohlam yang biasanya dipadamkan justru menyala satu persatu tanpa ada yang menyalakan. Angin berputar di lorong-lorong sempit. Daun kering berputar membentuk lingkaran kecil lalu jatuh kembali ke tanah. Damar berdiri di pintu masuk pasar. Di punggungnya tergantung ransel berisi kitab tua dari pesantren Al-Barokah. Di saku jaketnya, paku-paku karatan terasa dingin, seperti benda hidup yang ikut menunggu sesuatu. Ia menarik napas panjang. Jadi di sini, gumamnya pelan. Tempat kalian bikin perjanjian. Langkahnya masuk ke pasar terdengar jelas. Setiap tapak kaki menggema, seolah pasar itu kosong, padahal Damar tahu ia tidak sendirian. Di sudut pasar, di dekat los ayam potong, tanah mulai menghitam. Bukan basah oleh air hujan, melainkan basah oleh sesuatu yang lebih pekat. Asap tipis naik dari lantai, berbau amis dan anyir. Damar berhenti. Keluar, katanya tenang. Jangan sembunyi lagi. Tidak ada jawaban, namun udara di sekelilingnya berubah. Tekanan berat menekan dada, membuat napas terasa pendek. Dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari arah gudang lama. Damar melangkah ke sana. Gudang lama pasar Wage sudah lama tidak dipakai. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan lantainya penuh bekas karung beras yang membusuk. Namun malam ini, gudang itu terang, bukan oleh lampu, melainkan oleh api biru yang menyala rendah, mengelilingi lingkaran tanah di tengah ruangan. Di dalam lingkaran itu, Mbah Suro Kliwon berdiri. Tubuhnya terlihat lebih kurus, lebih tinggi dari terakhir kali Damar melihatnya dari kejauhan. Rambut putihnya tergerai, pakaiannya hitam lusuh, dan matanya merah menyala. "Ah," katanya serak. "Akhirnya kamu datang sendiri." Damar berdiri di luar lingkaran api. "Sudah cukup," jawabnya. "Perjanjian ini harus berhenti." Mbah Suro tertawa pelan. "Berhenti? Kamu pikir pasar ini berdiri tanpa harga?" Api biru berdenyut. "Dari dulu," lanjut Mbah Suro, "pasar ini makmur karena ada yang dijaga, ada yang diberi makan." Damar mengepalkan tangan. "Dan makanannya darah manusia." "Sedikit," Mbah Suro mengoreksi. "Sangat sedikit dibandingkan yang diselamatkan." Tanah di sekitar lingkaran bergetar. Dari dalam bayangan gudang, satu persatu sosok manusia muncul. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka berlumur tanah. Pedagang lama, penjaga pasar, orang-orang yang dulu menghilang tanpa kabar. "Lihat," kata Mbah Suro sambil mengangkat tangan. "Mereka semua bagian dari pasar ini." Salah satu sosok melangkah maju, jatuh berlutut di hadapan Damar. "Mas, sakit." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Mbah," katanya dengan suara lebih dalam, "kalau kamu mau darah, ambil dariku, lepaskan mereka." Mbah Suro senyum lebar. "Ah, itu dia." Api biru membesar. "Kamu akhirnya paham peranmu." Angin mendadak berhenti. Pasar Wage seperti terkurung dalam ruang hampa. Tidak ada suara desa, tidak ada suara serangga, hanya detak jantung Damar yang terdengar di telinganya sendiri. Mbah Suro melangkah keluar dari lingkaran api. "Darahmu," katanya pelan,
Bukan untuk membunuhmu. Ia mendekat, tapi untuk membuka gerbang. Damar merasakan panas menjalar dari dada ke ujung jari. Tulisan-tulisan doa yang selama ini terkunci di dalam dirinya mulai bergerak, berdenyut seperti ingin keluar. Kalau gerbang itu terbuka, tanya Damar, apa yang bangun? Mbah Suro berhenti tepat 3 langkah di depannya. Sesuatu yang dulu dijanjikan, jawabnya. Penjaga lama yang lapar. Tanpa peringatan, salah satu sosok kerasukan melompat, membawa pisau karat mengarah ke tangan Damar. Damar tidak menghindar. Pisau itu terhenti 1 jengkal dari kulitnya. Udara bergetar keras. Cukup! Suara Damar menggema bukan hanya dari mulutnya. Lingkaran api biru bergetar, mengecil. Mbah Suro terhuyung. Apa yang kamu lakukan? Bentaknya. Damar membuka jaketnya, menyingkap dadanya. Kulitnya bersinar samar, seperti ada cahaya di baliknya. Aku bukan kunci yang kamu pegang, katanya tegas. Aku sumbat yang tidak bisa kamu cabut. Mbah Suro bergeram marah. Tanpa perjanjian, teriaknya, pasar ini akan hancur, semua akan jatuh. Damar melangkah maju masuk ke dalam lingkaran api. Api biru menyentuh kakinya, tidak membakar, tidak melukai. Api itu padam satu persatu, seolah ditelan tanah. Kalau harga pasar ini adalah nyawa orang kecil, kata Damar, biar aku yang bayar. Ia menarik paku karatan dari sakunya. 1, 2, 3. Paku-paku itu jatuh ke tanah, bergetar lalu melebur menjadi abu. Tanah gudang bergetar keras, dinding retak, atap bergoyang. Dari lantai terdengar suara jeritan panjang, bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Suara sesuatu yang ditarik kembali ke dalam. Mbah Suro berlutut, darah keluar dari hidung dan telinganya. Tidak, tidak, gumamnya. Aku sudah memberi makan. Damar berdiri tegak di tengah gudang. Perjanjianmu selesai, katanya tenang. Satu persatu sosok kerasukan jatuh pingsan. Api biru benar-benar padam. Udara kembali bergerak membawa bau tanah basah dan debu. Gudang itu kembali gelap. Hanya suara napas Damar yang tersisa. Mbah Suro tergeletak di lantai, tubuhnya mengecil, keriputnya bertambah dalam sekejap. Damar mendekat. Masih hidup, gumamnya. Mbah Suro membuka mata dengan susah payah. Kamu, suaranya serak, kamu akan menyesal. Damar menggelengkan pelan. Tidak, jawabnya. Aku sudah hidup dengan penyesalan sejak kecil. Ia berbalik, dan aku tidak akan mewariskannya ke pasar ini. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari masuk melalui celah atap gudang, menyinari lantai yang kini bersih, tanpa api, tanpa darah, tanpa lingkaran perjanjian. Pedagang mulai berdatangan, ragu-ragu. Mereka menemukan Damar duduk di pos jaga seperti biasa. Pak Wiryo mendekat pelan. Mas Damar, semalam pasar ini... Damar mengangkat wajahnya. Sudah selesai, Pak. Apanya? Damar menyenyum tipis. Yang lama. Pak Wiryo menelan ludah, tapi tidak bertanya lagi. Namun di dalam diri Damar, ia tahu ini belum benar-benar akhir. Sesuatu telah ditutup, tapi tidak dihancurkan sepenuhnya. Dan tugasnya belum selesai. Ia menatap pasar Wage yang mulai ramai. Selama aku di sini, bisiknya dalam hati, kalian tidak akan bangun lagi. Pagi di pasar Wage datang perlahan. Tidak ada lagi bau anyir yang menyengat. Tidak ada hawa berat yang menekan dada. Angin yang berhembus membawa aroma biasa. Sayur segar, tanah basah, dan kopi dari warung kecil di pojok pasar. Namun bagi Damar, pagi itu terasa berbeda. Ia duduk di bangku kayu pos jaga, tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya.
Jaket hitamnya masih sama. Rokoknya masih menyala dengan cara yang sama. Tapi pasar ini bukan lagi pasar yang sama. Pedagang datang satu persatu. Mereka membuka los tanpa rasa takut berlebihan. Tidak ada lagi yang membawa jimat tergenggam di tangan. Tidak ada bunga 7 rupa diselipkan di bawah meja. Bu Sri mendekat sambil membawa termos air panas. "Mas Damar," katanya pelan. "Semalam saya tidur nyenyak." Damar menoleh, tersenyum tipis. "Bagus, Bu." "Biasanya," lanjut Bu Sri ragu, "kalau malam Jumat Kliwon, saya selalu mimpi buruk." Damar hanya mengangguk. Pak Wiryo ikut mendekat. Wajahnya tampak lebih segar dari minggu-minggu sebelumnya. "Mas," katanya, "api di los saya tidak muncul lagi." "Semoga seterusnya begitu," jawab Damar singkat. Mereka semua ingin bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa tidak ada satupun yang berani. Karena di dalam hati mereka, masing-masing sudah tahu ada sesuatu yang selesai karena seseorang menanggungnya sendirian. Siang hari kabar tentang Mbah Suro Kliwon mulai beredar. Orang-orang desa menemukan rumah 5 santua itu kosong. Tidak ada jasad, tidak ada tanda perlawanan. Hanya abu hitam di lantai dan bau tanah basah yang menyengat. Sebagian bilang Mbah Suro kabur. Sebagian bilang ia mati dimakan ilmunya sendiri. Sebagian lagi memilih diam. Damar tidak ikut membicarakan. Ia tahu, nasib orang seperti Mbah Suro tidak selalu selesai dengan kematian. Ada yang lebih berat daripada mati. Sore hari seorang anak kecil mendekati Damar. Anak itu adalah bocah yang beberapa hari lalu sempat pingsan karena dijadikan umpan. Sekarang wajahnya cerah, matanya jernih. "Om," katanya polos. Kata ibu, "Om jago." Damar terkekeh kecil. "Jago apa?" "Jago ngusir yang jelek-jelek," jawab anak itu. Damar mengusap kepala bocah itu pelan. "Om bukan jago," katanya. "Om cuma tidak lari." Anak itu mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya mengerti. Malam kembali turun di pasar Wage. Tidak ada api biru, tidak ada suara gamelan gaib, tidak ada bayangan mengintai di sudut los. Damar berjalan menyusuri lorong pasar seperti biasa, memastikan gembok terkunci, memastikan tidak ada orang tertinggal. Langkahnya berhenti di tengah lorong utama. Ia menatap lantai tempat dulu paku-paku karatan berjatuhan. Sudah tenang, gumamnya pelan. Namun tepat saat ia hendak melangkah lagi, angin berhenti. Udara mengeras. Damar menutup mata. Ia tahu, bukan ancaman, bukan serangan, melainkan perpisahan. Di hadapannya, perlahan muncul sosok yang sangat ia kenal, Kiai Hashim. Tidak sepenuhnya utuh, seperti pantulan di air tenang, tapi cukup jelas untuk dikenali. "Mar," suara itu lembut, "kamu sudah melakukan bagianmu." Damar menunduk hormat. "Belum selesai, Yai," katanya pelan. "Saya masih di sini." Kiai Hashim tersenyum tipis. "Dan itulah yang membuatnya selesai," jawabnya. "Kamu tidak lari." Damar mengangkat wajah. "Kalau suatu hari saya pergi," Kiai Hashim menatap pasar Wage, "maka pasar ini akan mencari penyangga baru," katanya jujur. "Dan itu yang sejak dulu aku ingin cegah." Damar terdiam. "Apa saya akan selalu seperti ini?" tanyanya lirih. "Tidak pulang, tidak pergi, hanya berjaga." Kiai Hashim mendekat, suaranya semakin pelan. "Tidak ada penjaga yang abadi," katanya. "Tapi selama kamu hidup dengan ikhlas, yang bangun akan selalu takut padamu." Sosok itu memudar perlahan. "Terima kasih, Mar." Dan angin kembali berhembus. Hari-hari berlalu. Pasar Wage kembali hidup seperti pasar desa biasa. Ada cekcok kecil, ada kehilangan receh, ada pedagang bangkrut dan pedagang untung besar. Tapi tidak ada lagi bakaran aneh. Tidak ada lagi sakit misterius, tidak ada lagi ritual tersembunyi. Damar tetap ada di sana, tetap menjadi preman pasar.
Orang luar yang datang ke Pasar Wage mungkin hanya melihatnya sebagai pria berjaket hitam yang duduk di pos jaga. Wajahnya keras, jarang bicara. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya adalah batas, setiap napasnya adalah segel, setiap luka lamanya adalah sisa doa. Suatu sore, seorang pedagang baru bertanya polos pada pedagang lama, "Mas itu siapa sih?" Pedagang lama menjawab singkat, "Oh, itu, preman pasar." "Preman kok nggak malak?" Pedagang itu tersenyum tipis. Karena yang dia peras bukan orang, tapi yang tidak kelihatan. Malam Jumat Kliwon datang kembali. Pasar tetap tenang. Damar duduk di pos jaga, menyalakan rokok, menatap langit yang kini cerah bertabur bintang. Ia menarik napas panjang. "Kalau memang aku umpan, biarlah aku jadi yang terakhir." Asap rokoknya naik lalu menghilang di udara malam. Dan selama Damar masih duduk di Pasar Wage, tidak ada dukun santet, tidak ada perjanjian lama, dan tidak ada makhluk lapar yang berani menginjakan kaki dengan tenang. Karena pasar itu sudah dijaga oleh seseorang yang tidak pernah tercatat sebagai pahlawan dan tidak pernah disebut dalam doa-doa resmi. Hanya dikenal dengan satu nama sederhana, Preman Pasar. Tamat.